kedua, Pelita Jaya Purwakarta 1, PSMS Medan 0. Kali ini Pelita Jaya Purwakarta yang melakukan tekanan. Mencoba mengambil inisiatif Pelita Jaya. Kita lihat tadi Jalal Madi, Lopez, Tommy Rifka. Bagaimana kita lihat tekanan coba dilakukan. Belum terjadi perubahan pemain dari PSMS Medan yang sudah kehilangan Saktiawan Sinaga di babak pertama. Ucok pada Egi maksudnya, potong oleh Mahyadi. James, masih James, duel dengan Wagner. Cena, Bom, masih Cena. Terlihat bagaimana bola masuk kepada James. Luis dituju, tangkap saja oleh Markus. Ya, suatu keputusan yang cukup baik dilakukan oleh Markus. Sebelum kita lihat dia juga bertindak sebagai libero yang juga akan menjemput bola, namun kita lihat dengan kepintarannya membiarkan bola masuk ke dalam area kotak penalti dan dia baru mengambil bolanya, Bung. Bagaimana sepak bola modern menempatkan seorang penjaga gawang juga sekaligus seorang libero. Dan itu kerap dia perlihatkan saat Piala Asia di pertandingan terakhir melawan Korea, di mana dia juga bertindak sebagai libero dalam menghalau serangan-serangan dari Korea. Dian Agus Prasetyo berhasil menangkap bola. Tekanan kembali. Ucok. Potong. Bukan pelanggaran. Gustavo Cena. Masih Cena. Liak-liuk dia. Terus masih Cena. Lebar kali ini. Tommy Rifka. Pelanggaran. Kita lihat apa yang terjadi. Ya, kembali kita lihat satu tindakan yang menurut saya tidak perlu dilakukan karena kita lihat memang di sini adalah suatu kondisi yang harusnya lebih bijaksana lagi untuk menghadapi hal seperti ini, mungkin lebih dewasa. Dan ini sudah diperlihatkan dua kali oleh Supardi, tindakan yang kurang sportif, di mana tadi dia melakukan istilahnya gesture yang kurang sopan di babak pertama dan kini melempar bola ke muka lawan atau ke kepala lawan. Untuk seorang pemain nasional ini perlu mendapatkan perhatian ya terhadap tindakan dari Supardi tadi. Kita lihat Jalal harus ditanduk keluar. Gustavo Cena. Dian Agus Prasetyo akan melakukan tendangan bebas. Dan saya pikir sejauh ini apabila pemain-pemain PSMS kekurangan satu orang dan tidak bisa mengontrol emosi, ini bisa menjadi bumerang bagi mereka sendiri. Ya, kita lihat bahkan sudah mulai kelihatan sedikit ada clash antara pemain-pemain asing dari Medan maupun juga dari Pelita, Wagner dan Cena. Terlihat beberapa kali terjadi clash, loh. Mahyadi. Wagner. Markus berduel dia dengan Adolfo. Tidak lihat apa yang terjadi. Kartu kuning dikeluarkan wasit Yandri kepada Markus Harrison. Bagaimana tadi pelanggaran Markus terhadap Adolfo Souza.
Terus terang Markus tidak meninggalkan begitu banyak pilihan terhadap wasit dari Yandri yang memimpin cukup baik pada pertandingan hari ini. Kita lihat bagaimana Markus jauh meninggalkan kotak penalti yang harusnya dia huni, dan terlihat bahwa tadi Adolfo juga sudah terlihat penuh menguasai bola, dan dia seperti melakukan tackle rugby ini atau senggolan. Markus terkena kartu kuning. Yusmadi berhasil ditepis oleh Markus, menghasilkan sepak pojok. Ya cukup menarik Bung, kita lihat memang suatu keputusan tadi, kembali keputusan berani yang dilakukan oleh Markus sehingga dia akhirnya melakukan pelanggaran Bung. Memang apabila tadi bola dikuasai oleh Adolfo dan dia sudah meninggalkan gawangnya, mungkin gol akan terjadi. Oleh karena itu dia mengambil keputusan untuk melakukan pelanggaran tadi Bung. Yusmadi kembali akan melakukan sepak pojok bagi Pelita Jaya Purwakarta, Pendekar Gunung Parang yang sementara unggul 1-0. Markus kembali, bola terlepas. Pelanggaran sepertinya. Bagaimana tayangan lambat, sepak pojok dari Yusmadi dijemput oleh Markus. Murphy, masih Murphy pada Agusima. Mahyadi. Formento. Tidak ada yang menjemput bola. Umpan dari Formento. Itulah sebenarnya bola untuk Saktiawan. Ya memang praktis Bung, kita lihat dengan bermain seorang diri, kita lihat memang inilah kesulitan dari Formento. Apabila dia melakukan umpan ke sisi yang berbeda, tidak ada satupun pemain yang ada di sana. Bahkan kita lihat Chena terlalu jauh berdiri, Bung. Kita lihat tadi Formento mau melakukan sundulan menggunakan tangannya. Satu blunder atau satu keputusan yang tepat dilakukan oleh wasit Yandri, memberikan kartu kuning kepada Formento. Dan apabila kita masih menunggu tayang ulang, dan apabila memang terbukti bahwa Formento menyentuh bola dengan tangannya, saya pikir keputusan Yandri untuk mengeluarkan kartu kuning kedua sangat tepat. Ya memang terlihat bahwa bola tadi menyentuh tangan dari Formento. Ya kita lihat memang Formento berusaha untuk menjangkau bola dengan tangannya Bung, sehingga inilah keputusan dari Yandri. Ya kita lihat keputusan dari Yandri untuk memberikan kartu kuning kedua, dan ini praktis adalah kartu merah. Sangat-sangat disayangkan, bermain sebagai tamu dan bermain sekarang dengan 9 pemain ini sangat merepotkan tim PSMS Medan sendiri Bung. Andre Formento menerima kartu kuning kedua, menyebabkan dihadiahi kartu merah oleh wasit Yandri dan harus meninggalkan lapangan permainan. Dan PSMS Medan sebagai tim tamu kali ini harus bermain dengan 9 pemain menghadapi Pelita Jaya Purwakarta. Berat tentunya bagi PSMS Medan untuk bisa menyamakan kedudukan dengan sisa 9 pemainnya ini menghadapi Pelita Jaya Purwakarta yang sementara unggul 1-0. Ubakar kita. Gustavo Chena praktis tanpa seorang striker PSMS Medan saat ini. Ya saya melihat bahwa James Koko mungkin Bung. Ya. Gustavo Chena. Berat tugas dari Gustavo Chena dan juga James Koko dengan hilangnya dua striker mereka, yaitu Andres Formento dan juga Saktiawan Sinaga. Freddy Mully terlihat sedikit pusing dia. Ya mungkin ini udah sedikit sulit untuk Freddy Mully untuk kembali mengangkat performa dari timnya Bung. Kita melihat dengan kondisi main orang, saya mungkin lebih melihat bahwa Freddy Mully akan lebih memfokuskan kepada bertahan saja Bung, supaya tidak kebobolan lebih banyak lagi. Pelanggaran dilakukan oleh Egy terhadap Mahyadi Pangabean. Murphy. Dan mengingat bahwa pertandingan pada malam hari ini tidak berjalan dengan keras, untuk PSMS Medan menerima 2 kartu merah di pertandingan ini suatu hal yang sangat disayangkan, sangat-sangat disayangkan. Madi. Gustavo Chena ini 7. Buang saja oleh Firly. Tinggalkan lapangan permainan.
Lemparan ke dalam bagi PSMS Medan. Supardi. Sama dia tadi. James. Pelanggaran. Madi melakukan pelanggaran terhadap James. Koko Lomel. Kangka. Set piece ini atau bola mati ini bisa dimanfaatkan oleh PSMS Medan untuk menyamakan ketertinggalannya terhadap tuan rumah Pelita Jaya. Dan PSMS hanya tinggal bermain dengan 9 pemain saat ini. Supardi. Supardi. Kejar oleh Egy. Egy kali ini menguasai bola. Ke depan dia, maksudnya kepada Lopez. Meninggalkan lapangan permainan. Potong oleh Mahyadi. Lopez. Bukan pelanggaran. Mahyadi Pangabean. Masih Mahyadi. Sudah sangat sulit bagi para pemain PSMS Medan untuk mengembangkan gaya permainannya dengan sisa 9 pemain yang ada di lapangan saat ini. Ya, secara otomatis atau praktis memang kita lihat bahwa mereka tidak memiliki begitu banyak pilihan untuk pertandingan pada malam hari ini. Tetapi ada satu hal yang masih kita lihat, terlihat bahwa pemain-pemain PSMS masih memiliki determinasi untuk tetap melakukan penyerangan ke daerah dari Pelita Jaya. Lagi Indra Harjo. Lagi Min. Ya, kita lihat Bung, bahkan dengan bermain melawan 9 orang pun kita lihat Pelita masih begitu kesulitan untuk melakukan serangan Bung. Kita lihat memang bagaimana PSMS berusaha walaupun dengan bermain 9 orang, mereka berusaha terus untuk mencoba melakukan penyerangan-penyerangan. Kembali dibangun serangan, berhasil direbut kali ini oleh Egy. Lopez, masih Lopez, Lopez. Kita lihat bagaimana wasit Yandri sepertinya. Ya, kita lihat Markus kelihatannya meminta untuk memberi kartu Bung, karena kita lihat memang Lopez melakukan diving, mengharapkan penalti dari wasit. Ya, Kartu ternyata kuning betul. kepada Christian Lopez. Bagaimana ia melakukan aksi divingnya ketika berebut bola dengan Marcus Harrison. Inilah dia, Cristiano Lopez Figueiredo. Kita lihat Bung, dan tayangan lambat ini bagaimana. Iya, sebenarnya kita lihat memang, ya kita lihat ini dorongan bola yang terlalu kencang ya, yang menyebabkan mungkin dia tidak dapat lagi mengejar bola dan dia berusaha untuk mengelabui wasit dengan menjatuhkan diri Bung. Dia juga menabrakkan kakinya. Ya. Kartu kuning buat Cristiano Lopez. Murphy. Chena. Supardi. Lopez terkena kartu kuning. Lopez kali ini halau saja oleh Murphy. Garda Purwa semakin semangat untuk memberikan dukungan kepada Pelita Jaya Purwakarta. Sepak pojok kali ini buat Pelita Jaya Purwakarta kembali akan dilakukan oleh Yusmadi. Adolfo, Lopez, dan juga Bobakar Kita berada di kotak penalti PSMS Medan. Yusmadi mengarah kepada Marcus Harrison. Lemparan dia kepada James. Duel dia dengan Tommy Rifka dan juga Jalal. James masih berat tugas dari James. Harus bermain sebagai gelandang dan juga penyerang. Ya, kali ini Cristiano Lopez kembali gagal melewati Marcus. Ya, kembali Bung, kita lihat Bung, suatu kerja yang cukup baik yang ditunjukkan oleh Marcus Bung.
Madi pada Lopez. Adolfo. Satu sundulan free header yang dilakukan oleh Adolfo Souza masih belum menemui sasaran. Kita lihat dari sebuah umpan tarik yang begitu sempurna yang dilepaskan oleh Cristiano Lopez. Yang melihat Adolfo Souza, yaitu tandemnya yang berdiri begitu bebas. Tetapi penyelesaian akhir masih tidak begitu baik sehingga kedudukan tidak berubah. Masih tetap 1-0 untuk Pelita Jaya. Boubacar Keita. Madi. Louis Wagner. Ucok. Pada Lopez kerjasama dia dengan Egy. Potong oleh Mahyadi. Agusima. Melebar dia kepada Supardi. Masih Supardi. Bom. James. Supardi. Kerjasama yang cukup baik. Bagaimana Supardi? Berhasil dihalau oleh Boubacar Keita. Kali ini James. Boubacar Keita cukup taktis dia. Satu tendangan dari luar kotak penalti masih jauh melenceng dari gawang Dian Agus Prasetyo. Iya, kita lihat Bung, ya 2 menit ini Bung cukup menarik pertandingan Bung. Kita lihat Medan pun mampu melakukan penyerangan dengan one touch, two touch. Kita lihat cukup berhasil, namun memang begitu banyaknya pemain bertahan dari Pelita yang berdiri di depan kotak penalti ini yang sangat menyulitkan James Koko untuk melakukan penetrasi ke kotak penalti. Ya, dan Bung. bagaimanapun juga dengan keunggulan jumlah pemain memang Pelita lebih mudah untuk menghalau penyerangan-penyerangan dari PSMS. Dan memang hal ini merupakan ya otomatis ya, artinya mereka bisa menumpuk pemain di daerah sendiri. Namun saya pikir patut diberikan kredit kepada tim PSMS yang terus berusaha untuk melakukan serangan walaupun mereka saat ini kekurangan 2 pemain atas lawannya. Gustavo Cena. Masih Cena, gagal dia melewati Madi. Louis Wagner kepada Jalal. Lopez. Satu tendangan Lopez. Masih dapat diselamatkan dengan baik oleh Marcus. Tendangan yang tadi arahnya maupun kecepatannya begitu baik sehingga membuat Marcus harus terlihat berjibaku untuk menahan bola dan melakukan sebuah penyelamatan yang juga cukup bagus saya pikir. Lopez kita lihat yang mendapatkan peluang. Satu tendangan dari luar kotak penaltinya. Masih dapat diselamatkan oleh Marcus Harrison. Ini dia Cristiano Lopez Figueiredo. Kembali Yusmadi. Jalal. Firly. Jalal kembali. Masih Jalal. Stick-rack 1-2. Yusmadi. Dibuang atau dihalau bola. Melebar dia kali ini. Masih terus di dalam kotak penalti, satu tendangan. Terlalu jauh, tidak jelas apakah ingin menendang atau juga memberikan umpan. Saya pikir tadi Egy Melgiansyah berusaha untuk memberikan umpan, tetapi penguasaan bola yang dilakukannya sebelum umpan dilepaskan tidak begitu sempurna, sehingga arah bola pun juga tidak begitu sempurna. Gustavo Cena. Sulit dia memberikan bola kepada temannya. Lopez. Masih Lopez. Santai sekali Lopez. Satu tendangan dari Louis Wagner. Masih jauh dari gawang Marcus. Ya sangat terlihat memang juga untuk Pelita Jaya sendiri agak sedikit kesulitan menembus pertahanan daripada PSMS Medan, sehingga juga kita lihat Wagner pun sendiri mengambil keputusan melakukan syuting dari jarak jauh. Dan tentunya kita juga mengetahui bahwa tim PSMS ini memiliki rekor kebobolan yang paling baik di Liga Jarum Indonesia, yaitu mereka paling sedikit kebobolan dari semua tim yang ada di kedua wilayah. Jalal main tadi. Jalal main masih Jalal, kerjasama cukup baik. Berikan umpan dia.
kepada Egy maksudnya. Halau saja oleh Murphy. Kanan kali ini Gustavo Cena. Susah sekali. Yusmadi. Egy. Masih Egy. Louis Wagner. Ada Mahyadi. Bom. Masih Bom. Bisakah dia melewati Firly? Sulit itulah dia hal yang harus diterima oleh para pemain PSMS Medan dengan 9 pemain untuk menembus kotak penalti dari Pelita Jaya Purwakarta. Egy sepertinya masih tergeletak kesakitan ankle-nya. Ya, kembali kita lihat ini adalah kejadian kedua setelah di babak pertama tadi. Egy juga baru saja masuk dan mengalami cedera yang serupa, Bung. Kita lihat ini sangat disayangkan apabila memang terjadi cedera yang sangat berat karena Egy adalah pemain muda yang cukup berbakat yang dimiliki oleh Pelita Jaya, Bung. Dan juga mengingat bahwa di sisi atau pemain gelandang kanan, kita tahu bahwa Ivan Jerkovic sudah cedera dan tadi gelandang Imran Hadi digantikan di babak pertama oleh Egy Melgiansyah. Berarti praktis bahwa mereka akan memiliki kekurangan pemain pada posisi ini. Lemparan ke dalam. Dibuang bola, tindakan fair play dilakukan tadi oleh Mahyadi. Tendangan gawang bagi Pelita Jaya, pendekar Gunung Parang, Purwakarta. Dian Agus Prasetyo yang akan mengambil tendangan gawang. Masih seperti babak pertama, tempo permainan masih berlangsung lambat. Gustavo Cena ditarik digantikan oleh Satrio Syam. Ya, saya melihat di sini suatu keputusan Freddy Muli untuk lebih memperkuat pertahanan dengan pemain-pemain yang lebih segar lagi, Bung. Kita lihat memang dia mengharapkan supaya tidak terjadi kebobolan lebih banyak lagi. Egy harus ditarik keluar dan digantikan oleh M. Andik. Tahu M. Andik, anak Gresik yang juga pernah belajar ikut timnas U23 ke Belanda. Satrio Syam tadi, Cristiano Lopez. Bali Yusmadi akan menjadi pemain andalan untuk memberikan bola matang dalam set piece ini. Yusmadi. Satu tendangan, baru saja kita lihat Adolfo Souza gagal kembali memanfaatkan peluang. Dan ini udah untuk yang kedua kali kita lihat bahwa Adolfo Souza terlihat kembali berawal dari sebuah bola liar dari sundulan antara kedua pemain dari dua belah tim, dan Adolfo Souza yang berdiri tidak begitu rapat tadi kawalan yang dilakukan kepadanya, tetapi kembali peluang terbuang begitu saja. Markus melakukan tendangan gawang. Madi. Ya, hampir saja suatu keputusan yang menurut saya agak sedikit ragu-ragu oleh Firly. Apabila tadi bola dapat dicuri oleh James Koko, mungkin kejadiannya akan berbeda. Coba membangun serangan PSMS Medan. Parti kali ini. Louis Wagner. Masih Louis Wagner. Cristiano Lopez. Adolfo Souza. Gagal melewati Markus Adolfo. Dan kali ini dua pemain masih tergeletak di lapangan. Dan Markus sepertinya meringis kesakitan. Dan kembali kita lihat Adolfo Souza mendapat umpan yang begitu baik dan dia lepas kontrol sehingga bola bisa dikuasai lebih dahulu oleh Markus.
Ya, saya melihat dengan kesalahan yang dilakukan oleh Adolfo ya, mengontrol bola terlalu jauh. Dan di sini ada suatu keputusan juga yang menurut saya sangat-sangat membahayakan untuk Marcus. Karena kita Marcus sudah lebih dulu menangkap bola. Lalu Adolfo mengangkat kaki ya. Marcus masih tergeletak. Bantu oleh tim medis. Marcus Harrison. Lihat Coach Fandi memberikan instruksi kepada Lopez dan juga Wagner. Emandik baru saja masuk menggantikan Egy, pemain kelahiran Gresik 19 April 1985. Yang memulai karirnya di SSB Petrokimia Putra. Dan dia, Satrio Syam. Ada satu hal yang menjadi perhatian saya mengenai M. Andik, bagaimana dia juga kerap ditampilkan sebagai striker utama di timnas U23, dan untuk musim ini dia begitu jarang diturunkan oleh Pelita Jaya atau tim tempat dia bermain. Coach Wandi. Kita lihat teriakan Coach Fandi kepada M. Andik. Mungkin hal itulah yang membuat dia jarang diturunkan pada musim ini. Terlihat Tommy bagaimana Rifka. Fandi tadi begitu kesal oleh permainan dari M. Andik. Bom Julian. James Kokolomel. Supardi akan melakukan lemparan ke dalam. Bom pada James. Bob kali ini satu peluang. Masih dapat dihalau. Ya, sebenarnya cukup menarik, Bung. Ya, kita lihat dengan bermain melawan 9 orang, sama sekali tidak ada tekanan atau pressing yang dilakukan oleh pemain-pemain Pelita, sehingga juga PSMS Medan seakan-akan bermain seperti bermain dengan 10 orang juga, Bung. Emandi kali ini. Ada Adolfo. Berusaha memperlambat tempo. Cristiano Lopez sudah terperangkap dalam posisi offside. Kita lihat Cristiano Lopez. Legimin. Yusmadi. Tommy Rifka. Jalal. Lemparan ke dalam bagi Pelita Jaya Purwakarta. Kontrol yang kurang baik dari Cristiano Lopez. Supardi. Yusmadi. Salah pengertian. Luis Wagner kepada Supardi kali ini. Berusaha tekanan melalui Mahyadi. Masih Mahyadi. Gagal, sayang sekali Mahyadi. Berusaha melewati Tommy Rifka. Bobakar kita. Maju membantu serangan Bobakar. Jalal kali ini. Gila Jalal. Tendangannya masih sangat jauh melenceng dari gawang Marcus Harrison. Iya, sebenarnya satu keputusan yang cukup baik dilakukan oleh Jalal. Memang akurasi yang belum benar, Bung. Kita lihat memang dengan keberadaan seorang Marcus yang udah jauh dari gawang, inilah keputusan dari Jalal untuk melakukan chop bola sebenarnya ke arah gawang, Bung. Tekanan kali ini melalui Adolfo. Sama Andik. Andik kali ini Jalal. Jalal! Gol!
Jalaluddin Main berhasil mencetak gol kedua bagi Pelita Jaya Purwakarta dan merubah kedudukan menjadi 2-0. Garda Purwa berteriak bersorai menyambut gol dari Jalaluddin Main. Saya pikir mulai terlihat bahwa PSMS pada malam hari ini bermain dengan 9 orang. Bagaimana umpan yang dikirimkan tadi mendarat di kaki Jalaluddin Main di dalam kotak penalti tanpa sedikit pun mengalami gangguan untuk bisa menendang bola langsung ke dalam gawang. Ya, dengan kekurangan orang yang dimiliki dari PSMS Medan terlihat memang pada posisi Jalal menguasai bola tanpa seorang pun yang mengawal. Kita lihat di sini tayang ulangnya. Ya, di sini adalah kepintaran dari M. Andik untuk melakukan keputusan untuk melakukan crossing kepada Jalal. Ya, kita lihat. Bebas sekali Jalal untuk memasukkan bola ke gawang Markus Harisan dan merubah kedudukan. Bagaimana Supardi yang berada di posisi itu pun memang harus menutup atau mengcover ruang yang ditinggalkan oleh rekannya yang membantu penyerangan. Terlihat jelas kehilangan beberapa pemain, 2 pemain PSMS membuat mereka seperti harus menutup ruang yang lainnya sehingga ruang yang lainnya pun akan mudah diambil oleh para pemain Pelita Jaya Purwakarta. Jalal kembali sang pencetak gol kedua. M. Andik kerjasama kembali dia dengan M. Andik. Jalaluddin Main. Praktis dengan gol yang diciptakannya tadi pada musim ini, Jalal sudah mencetak 4 gol bagi Pelita Jaya. Agus Sima. James Kokolomel. James masih James. Bom. Mahyadi. Ditarik ke depan Mahyadi. Dan posisinya diisi oleh Satrio Syam. Dian Agus Prasetyo masih menguasai bola. Berusaha untuk memperlambat Dian Agus Prasetyo. Firly. Bobakar Kita. Mempermainkan bola di daerah sendiri para pemain Pelita Jaya. Kali ini mencoba keluar melalui Ucok. Bom. Pardi. Murphy. Bantu penyerangan Murphy. Pada James Kokolomel. Masih James. Susah mencari teman James. Potong oleh Bobakar Kita. Masih Bobakar Kita. Adolfo. Semakin percaya diri dia. Bobakar Kita. Yusmadi. Mencoba memperlambat permainan, memainkan bola sendiri untuk membuang waktu di sisa babak kedua ini para pemain Pelita Jaya Purwakarta. Firly. Yusmadi. Firly kembali. Lopez. Jalal maksudnya, tiktak 1-2 gagal dia. Bom. Mahyadi Pangabean. Cari ruang. Sangat sulit sekali para pemain PSMS Medan untuk mencari ruang kosong dari para pemain Pelita Jaya Purwakarta karena hilangnya 2 pemain mereka. Pelanggaran kali ini. Bom Julian. Ya, kita lihat praktis memang dengan kesulitan PSMS menembus pertahanan Pelita yang kita lihat memang menumpuk. Bahkan juga kita lihat Adolfo maupun Lopez juga berdiri di setengah lapangan dari pertahanannya, Bung. Wasit Yandri harus melompat karena hampir saya dikirimi bola tadi. Ucok.
Ya, kerjasama sayang sekali. Bola terlepas dari kontrol yang dilakukan tadi. Adolfo. Cristiano Lopez. Jalal. James Kokolomel sepertinya harus ditarik keluar. Digantikan oleh Putut Waringin. Dan juga Boy Jati Asmara masuk di babak kedua ini. Memasukkan seorang striker, Freddy Muli. Ya, kita lihat. Dengan keputusannya kita lihat, Bung. Jalal kembali, masih Jalal. Satu dengan Tommy Rifka. Masih dapat diblok. Meninggalkan lapangan permainan, Satrio Syam dengan Andik. Iya, dengan keputusan yang diambil oleh Freddy Muli mengharapkan bahwa dengan tenaga muda dan masih segar, mengharapkan bahwa dapat mencuri gol di menit-menit terakhir ini, Bung. Adolfo Sosa. Jalal. Masih Jalal. Pelanggaran. Wasit Yandri. Ya, kembali kita lihat bahwa Madi sudah menghadapi bola, spesialisasi dari set piece. Cristiano Lopez, Supardi. Cristiano Lopez. Mahyadi. Boy Jati Asmara yang masuk menggantikan bom Julian. Mencoba merubah permainan yang memasukkan dua pemain sekaligus, yaitu Boy Jati dan juga Putut Waringin. Coach Freddy Muli. Dian Agus Prasetyo mudah sekali untuk menangkap bola. Ini dia wanita-wanita yang merupakan anggota dari Garda Purwa yang datang di Stadion Gunawarman di stadion atau juga di Purwakarta. Satrio Syam. Begimin. Mahyadi. Bermain ke kiri ke kanan. Cristiano Lopez. Mencoba mencari ruang melalui Supardi, PSMS Medan. Murphy membantu penyerangan. Satrio. Begimin. Hampir saja dari Firly. Ya, kali ini satu peluang dari PSMS Medan. Sayang sekali, satu peluang bagi Medan. Gagal dimanfaatkan. Adolfo Sosa ditarik keluar. Digantikan oleh Isprianto. Ya, kita lihat perubahan ini, kita lihat Isprianto seorang pemain gelandang bertahan yang memang diharapkan dapat mengamankan posisi dengan skor 2-0 ini, Bung, yang diharapkan oleh Fandi dengan mengistirahatkan Adolfo de Souza. Isprianto diharapkan mampu menjaga lapangan tengah. 2-0 masih Pelita Pendekar Gunung Parang Jaya Purwakarta unggul atas tamunya PSMS Ayam Kinantan Medan. Isprianto pada Cristiano Lopez. Cukup bebas Cristiano Lopez kali ini.
Pelanggaran oleh Supardi terhadap Cristiano Lopez. Ya, kembali suatu peluang untuk Pelita Jaya dapat menambah pundi-pundi golnya. Kita lihat ini adalah suatu tempat pelanggaran yang sangat strategis, melakukan set piece. Dan inilah yang kerap dilakukan oleh PSMS Medan di babak pertama yang walaupun sudah mengalami penurunan atau pengurangan di babak kedua, tapi sekarang terjadi lagi dan tentunya ini menjadi sebuah kesempatan yang sangat berbahaya. Yusmadi bentur Putut Waringin tadi. Sepak pojok bagi Pelita Jaya Purwakarta di 5 menit terakhir. Yusmadi lambung, tangkap saja oleh Markus. Boy. Sama Andik. Mahyadi. Kesatrio Syam. Putut. Spekulasi tendangan dari Putut masih mudah diamankan oleh Dian Agus Prasetyo. Louis Wagner. Putut. Lebar dia tadi. Pardi. Direct pass. Dan kita masih juga belum melihat upaya dari Pelita Jaya sampai menit ke-87 ini untuk melakukan pressing terhadap upaya yang dilakukan PSMS Medan dalam mendekati lini pertahanan dari Pelita Jaya sendiri. Cristiano Lopez, satu umpan kepada, kita lihat Isprianto tadi. Pelanggaran Isprianto. Kelihatan sedikit agak keberatan dengan tubuh yang menurut saya Isprianto sedikit agak kegemukan, Bung. Kita lihat memang dia juga sprintnya agak sedikit lambat kelihatannya. Tommy Rifka. Isprianto. Madi. Wagner. Andik. Belakang dia pada Ucok Batubara. Mahyadi. Kanan kali ini coba, ada Boy yang berusaha. Boy, sayang sekali. Cristiano Lopez kali ini. Jalal atau Ucok. Ya, katanya Ucok mengalami kram atau otot tertarik Bung, hamstring. Kita lihat dari sebelumnya juga dia melakukan sprint sebenarnya yang sudah sedikit membuat gejala-gejala akan tertarik, Bung. Bagaimana tadi ke Arda Purwa, Coach Fandi. Sangat-sangat mirip kalau kita lihat memang wajah dari Ucok dan juga Jalal. Inilah dia, Coach Fandi Ahmad. Ya, terdengar, Bung. Ini merupakan Ganteng ucapan nyanyikan, selamat ya. ulang tahun kepada Ucok Batubara Betul sekali. yang merayakan ulang tahunnya pada tanggal 20 Agustus kemarin. 29 tahun ulang tahun yang dirayakan oleh Ucok Batubara sambil bermain di hari ini. Dengan catatan, Bung, cedera hamstring. Dan praktis Ucok ini merupakan pemain tertua di kubu Pelita Jaya.
Berapa hari lagi juga ada pemain ulang tahun yaitu Imran Hadi pada tanggal 29 Agustus 1981. Kanan PSMS Medan di sisa waktu yang sudah memasuki tambahan waktu 1 menit. Coach Fandi minta passing. Coach Fandi. Dian Agus Prasetyo. Jalal kali ini. Berhasil melewati dia. Jalal, satu tendangan. Markus. Ya. Wasit Yandri telah meniup peluitnya bernanda.